Republik ngapak, ayo kita kompak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Kenalkan jenenge aku Ika Mbarwati, nama Facebooknya Ika Mbarwati. Kenalan jenenganku Muklis, aslinya Kang Kroya Cilacap. Orang ngapak, orang penak. Ayo bareng-bareng lalu ngelemprak pegang. Ki nembe bar motong tumpeng jarene ulang tahun apa ceritanya ya? Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar Republik Ngapak? Republik ngapak, ayo kita kompak. Ini bukanlah sektarian atau kelompok separatis, melainkan nama sebuah paguyuban bagi orang-orang ngapak di ibu kota. Republik Ngapak, itulah namanya. Komunitas ini adalah rumah bagi 8.000 orang ngapak yang hidup di Jakarta. Paguyuban ini muncul lantaran keinginan membentuk jejaring antar sesama orang Jawa Tengah. Salah satu kesamaan di antara mereka adalah bahasa atau dialek khas ngapak. Kenalkan jenenge aku Ika Mbarwati, nama Facebooknya Ika Mbarwati. Saiki manggone teng Sudirman, Jakarta Selatan, matur nuwun. Perkumpulan ini muncul dengan kebanggaan terhadap aksen bahasa yang khas di tengah kehidupan kota yang serba modern. Mereka tak ambil pusing dicap kampungan atau norak. Awalnya kita ingin melestarikan bahasa dan kita nggak menyangka membernya bakal seperti ini banyaknya. Jadi awalnya kita bersama-sama bahwa bahasa ngapak itu merupakan bahasa yang unik. Dan kita sebagai orang yang memang berasal dari ngapak, merasa punya tanggung jawab. Karena kita merasa di perantauan ini banyak teman-teman yang sudah tidak mau menggunakan bahasa daerahnya. Jadi bahasa ngapak ini merupakan kebanggaan kami. Dan dengan adanya medsos ini kita perkenalkan kepada dunia bahwa kita mempunyai bahasa yang unik di antara bahasa-bahasa yang lain yang cukup banyak juga di Indonesia. Media sosial yang dimaksudkan adalah situs pertemanan Facebook yang diandalkan untuk mempertemukan komunitas ngapak di dunia maya. Facebook Republik Ngapak mampu menjaring hampir 75.000 orang ngapak di seantero Indonesia. Daerah yang berdialek ngapak tersebar di Jawa Tengah. Sedikitnya ada 12 kabupaten dan kota yang memiliki budaya ngapak yang kental. Banyak orang juga yang menganggap miring bahasa ngapak itu adalah bahasa kasar, sering dicibir, sering dihina, tapi itu tidak menyurutkan kami. Bagaimanapun itu adalah identitas kami, kebanggaan kami. Yang jelas kami juga tidak menutup mata bahwa bahasa di luar banyak yang lebih bagus, tapi kami tetap bangga dengan bahasa yang kita miliki. Itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Di berbeda-beda, tetapi kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Republik Ngapak resmi berdiri 1 Agustus 2010. Di ibu kota, anggota komunitas rutin berkumpul saban bulan. Kegiatan itu diberi istilah Kopdar. Untuk berbagai informasi mengenai Wong Ngapak, komunitas memanfaatkan media cetak dan elektronik. Salah satunya adalah majalah yang terbit triwulan dengan oplah 3.000 eksemplar. Orang ngapak juga menembus kanal radio. Mereka membuat radio streaming bernama Radio Wong Jawa yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Radio ini dimanfaatkan para perantau ngapak di berbagai tempat dalam dan luar negeri untuk melepas rindu pada kampung halaman. Matur nuwun sedulur, panjenengan tansah sesarengan radio wongjawa.com. Berkat komunitas Jawa umume utawa panggonan komunitas ngapak khususnya. Radio wongjawa.com, radione Wong Jawa sajagat raya.
Gaung komunitas ini tak hanya terdengar di Jakarta, namun sampai ke kampung halaman. Dari dana urunan anggota, komunitas ini mampu membuat kegiatan bedah rumah untuk keluarga tidak mampu di daerah. Sudah 4 rumah yang dibedah dengan dana 10 juta setiap rumah. Republik Ngapak juga rutin menggelar kegiatan menyantuni yatim piatu dan fakir miskin, serta berbagai kegiatan sosial yang positif. Karena kami melakukan hal-hal yang mungkin menurut pemerintah itu tidak lazim oleh paguyuban. Misalnya kita ada bedah rumah, kita ada yang yatim piatu kita rutin. Jadi ketika di daerah teman kita ada yang rekomendasi, misalnya yatim piatu, misalnya 10 orang itu kita bantu seadanya anggaran. Terus kita juga rutin mengadakan kegiatan roadshow anti radikalisme yang kita melibatkan para mantan kelompok radikal. Dalam hal ini ada mantan NII, ada mantan teroris yang kita libatkan di situ. Di samping kita untuk pemberdayaan ekonomi, kita libatkan bagaimana supaya masyarakat itu waspada. Dan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami itu biaya dari mana? Bekal berwirausaha membawa orang Ngapak mencoba peruntungan lewat berbagai kegiatan ekonomi. Mereka mencoba jalur wirausaha untuk melawan pandangan terhadap orang Ngapak yang identik dengan pekerjaan kuli. Percaya tak percaya, sandal ini bukanlah buatan pabrik ternama. Sandal ini adalah hasil produksi rumahan paguyuban Republik Ngapak yang merantau ke ibu kota. Usaha sandal ini dirintis anggota paguyuban wilayah Tangerang yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan pabrik. Ide bisnis muncul dari kepala Wahyu Arya Adini Winata. Usaha sandal dimulai dengan modal nekat dan niat, serta berbekal kocek 10 juta rupiah dari kantong pribadi Arya. Arya lantas tak sendiri mengembangkan produksi sandal. Ia dibantu rekannya yang rata-rata mantan pekerja pabrik sepatu ternama. Saya melihat sebuah komunitas paguyuban wong Ngapak yang di situ potensinya sangat luar biasa, begitu juga dengan membernya yang sangat banyak, itu bagi saya menarik sekali. Makanya saya berpikir saya harus ada di sana. Apalagi saya ini orang dari Jawa Tengah, yang kebetulan saya juga orang Ngapak. Produksi sandal Ngapak menjadi kamar produksi paguyuban. Dapur rumah produksi bisa ngepul berkat suntikan dana pusat yang berasal dari iuran anggota. Setiap kemampuan anggota diberdayakan untuk kemajuan usaha sandal. Uniknya itu apa ya? Kita bisa cari membangun gitu loh. Artinya saya mungkin banyak kekurangan. Mungkin saya mengerti sedikit di marketing. Kita bagi dengan yang kalau saya masalah sandal saya nggak bisa bikin, Mbak. Ya kan? Tapi saya mungkin punya sedikit skill untuk menjual atau memasarkan atau mungkin punya teknik skill bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di situ kita saling melengkapi. Dan di situ uniknya, Pak. Jadi kita udah seperti kayak keluarga malah lebih enak, Pak, daripada atasan bawahan gitu kan. Ada pressure, ada target, ada ini itu. Saban hari, produksi sandal Ngapak mencapai 1 kodi bahkan lebih. Tiap bulan permintaannya 200 hingga 300 pasang sandal. Harga sandal berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000. Berbisnis di komunitas bisa memangkas biaya distribusi karena memanfaatkan populasi anggota. 0,5% tak lebaran yang rekening bersama, silakan monggo. Rencana gawe kegiatan untuk Selain diminati anggota di Jakarta dan di kampung halaman, anggota Ngapak yang berada di luar negeri juga kerap memesan sandal. Mereka tersebar di Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara yang berjiran dengan Indonesia. Sandal cap Ngapak menjadi simbol identitas orang Ngapak.
Karena dengan istilahnya tulisan ngapak aja pasti orang udah berani membangun sebuah kedekatan. Kan gitu. Kalau kita pakai sendal ngapak contohnya, ketemu orang ngapak lagi itu akan mendekatkan sendiri. Mereka akan bertanya, "Bapak ngapaknya dari mana?" Kan gitu. Itu yang seperti produk-produk itu seperti memberikan informasi berjalan gitu. Itu kita membangun kedekatan lewat bahasa. Jadi jangan heran bila bersua di jalan, tegur sapa bisa mengawali keakraban sesama perantau lantaran atribut ngapak yang dikenakan. Bahkan tidak sedikit kami memakai atribut ngapak di jalanan, naik motor di lampu merah kadang ditegur dan kita berbagi nomor yang akhirnya kita berujung silaturahmi datang ke rumah. Hal-hal yang luar biasa. Jadi identitas atau tanda di perantauan, makanya kita membuat banyak kreativitas. Ada sandal, ada baju, tas, ada topi, ada banyak lah stiker-stiker itu untuk tanda bahwa kita di perantauan itu tidak sendiri. Jadi ketika ketemu dengan orang-orang yang sedaerah, itu rasa memiliki, rasa bagaimana kita kebersamaan itu solidaritas sangat tinggi. Uniknya, berjualan sandal ngapak tak hanya menguntungkan satu pihak. Ada rentetan rupiah yang mengalir ke banyak pihak. Pasalnya, setiap orang yang punya modal cukup ditawarkan mengembangkan merek sendiri. Eri, sang kepala produksi misalnya. Ia dipercaya mengatur rumah tangga produksi karena pengalaman 11 tahun bekerja sebagai karyawan pabrik sepatu. Kita damai di sini kan, pertama ketemu, dan menurut saya pola pikir mereka, teman-teman yang sekarang ini ada di sini itu pola pikirnya untuk kita untuk maju. Jadi kenapa enggak saya gabung di Republik Ngapak, biarpun saya sendiri bukan orang Ngapak, asli orang Ngapak. Para perajin sandal ini rata-rata karyawan perusahaan atau pabrik, pengusaha atau yang pernah bekerja di pabrik sepatu kenamaan. Itulah alasan kenapa secara mutu sandal ngapak layak bersaing. Ya saudara, perbedaan sandal produksi ngapak terletak pada tali webbing yang ada di belakang sandal. Dengan ada tali ini, mampu membuat sandal ini bertahan 3 bulan lebih lama dari sandal kebanyakan. Arya tak cepat puas karena ingin mengejar mimpi 1 tahun 1000 sampel atau model. Sekarang model sandal mencapai 100 ragam model sandal. Tak hanya berhenti pada produksi sandal, Republik Ngapak belum kehabisan ide untuk berwirausaha. Kamar produksi lain paguyuban Ngapak adalah produksi sablon muk dan kaos. Muk dan kaos bertulisan Ngapak ini dijual kepada 8.000 anggota di Jakarta. Biasanya, pengurus kebanjiran pesanan muk dengan sablon foto anggota Ngapak usai menggelar kegiatan kopi darat. Namun yang paling favorit adalah kaos khas Wong Ngapak. Kaos ngapak adalah atribut wajib sekaligus kebanggaan anggota saat kopi darat alias kopdar akhir pekan. Lompatan yang lebih tinggi yang tengah dirancang adalah rencana membuat hunian yang diberi nama Ngapak Residence. Saya akan memelopori bagaimana seorang kampung, seorang desa katro gitu kan bisa menjadi seorang developer. Nah itu menurut saya sesuatu yang luar biasa, tanpa modal, cuma modal dengkul Pak. Modal otak, modal nekat. Jadi intinya kita sesuai dengan tujuan awal, intinya kita pengen dengan adanya koperasi ini bisa lebih sejahtera. Cukup bergeliatnya aktivitas ekonomi anggota, komunitas akhirnya menyediakan wadah berupa koperasi. Siang itu, pengurus komunitas bertemu dengan pejabat dari Kementerian Koperasi untuk membicarakan rencana pendirian koperasi syariah mandiri milik Wong Ngapak. Kami ingin orang yang bergabung di Republik Ngapak dari yang tadinya belum sejahtera, kami ingin mereka menjadi sejahtera. Saya butuh masukan dari ketua
ini anggota yang kumpul di sini, gitu kan. Bagaimana caranya bisa membantu menggolkan, gitu kan, ide mulia ini supaya menjadi sebuah wadah yang bisa mensejahterakan anggotanya. Dan targetnya saya nggak hanya di KJKS. Ketika KJKS mempunyai perputaran cukup baik di nilai ketiga dan 4, itu saya akan anjurkan untuk membuat BPRS-nya. Ide koperasi memang tak bisa segera terwujud. Meski harus bersabar, usaha membentuk koperasi selalu ada. Harapannya agar koperasi mampu menggenjot semangat wirausaha serta mampu menyejahterakan anggota. Biasanya kan gersing KTP daerah, KTP Brebes, arep gawe rekening bank ning Jakarta iki kan angel. Ngapak identik dengan logat khas, cara bicara yang unik. Bagaimana jika ratusan orang ngapak berkumpul di Monas, ikon Jakarta itu? Berorganisasi secara iki kan bisa mengko bisa di copy. Jenenge nyong aslinya ya Sayun Fadil Assalam. Tapi jenenge nang Facebook buka priben kenang impen Mbah Untuk Wonotirto. Lapangan di sekitar Monas mendadak riuh dengan logat ngapak di Minggu pagi itu. Kenalan jenenganku Muklis, aslinya Kang Kroya Cilacap, manggone nang Jatiasih, Bekasi. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Itulah slogan khas Paguyuban Republik Ngapak. Anggota yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek menyempatkan waktu untuk kumpul dengan sesama anggota Republik Ngapak. Kopdar tak hanya sekedar ajang kumpul ketawa ketiwi, tapi juga sekaligus ruang membahas hal yang serius demi perkembangan organisasi hingga kampung halaman. Terkait koperasi kita alhamdulillah ini wis mulai jalan, cuman kita tinggal nunggu notaris. Jadi nek notaris secara legal kita tinggal Kementerian Koperasi, insya Allah koperasi. Siang itu, Ken, sang Presiden Republik Ngapak, menjelaskan perkembangan koperasi syariah yang dibuat untuk kesejahteraan anggota. Nabung ning koperasi 24 jam bisa diambil. Awalnya hanya silaturahmi dari teman perantau saja. Kita mengadakan kegiatan pertemuan kopi darat di Jakarta. Alhamdulillah direspon sama teman-teman yang di luar daerah, bahkan teman-teman yang di luar negeri. Jadi merasa bahwa ini sebuah ikatan persaudaraan. Ketemu orang misalnya Kebumen, itu ketika di Kebumen biasa, tapi ketika di perantauan, apalagi di luar negeri, itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kami merasa seperti di daerah walaupun kami berada di perantauan. Anggota Republik Ngapak berasal dari berbagai latar profesi. 70% adalah karyawan dan buruh pabrik, 15% mahasiswa, dan sisanya umum. Jumlah anggota Republik Ngapak yang berdomisili di Jakarta tercatat 8.000 orang. Sementara itu, total yang bergabung di jejaring sosial mencapai 900 anggota. Kita tidak membedakan mana yang direktur, mana yang manajer, mana yang kita di sini ketika duduk kopdar ketemu kita semuanya sama. Artinya kita yang penting bisa saling menghormati, yang muda menghormati yang tua juga menghormati yang muda. Jadi jangan sampai ada saling merendahkan. Jadi kita semuanya sama, walaupun pada dasarnya mungkin secara status sosial kita berbeda. Kopdar adalah agenda rutin bulanan bagi anggota Republik Ngapak. Anggota dipungut urunan kas 30.000 per kepala. Penuh kegembiraan dan tawa. Itulah yang tercipta setiap kali orang Ngapak berkumpul. Meski jauh dari keluarga di kampung halaman, mereka memiliki keluarga yang tak kalah hangat di perantauan. Biasanya pengen ketemu sama saudara se-Kabupaten Ngapak ya.
Yang nomor satu mungkin silaturahim, bisa tambah akrab. Yang belum kenal jadi kenal, mungkin yang udah kenal ya jadi tambah akrab kayak keluarga sendiri seperti itu. Kalau untuk kopdar ya, kita senangnya itu kumpul dengan teman-teman, mungkin jadi saudara, silaturahmi lah. Satu minim silaturahmi. Itu yang paling seru adalah itu Bu, perkenalan. Karena momen-momen perkenalan itu jarang kita jumpai karena dari Facebook kita cuman saling sapa. Ketika kita di dunia maya, kita rasanya bahagia dan benar-benar kalau kita benar-benar menghayati terharu. Ternyata dari dunia maya kita bisa sampai dunia nyata. Kita keakraban di sini ya sudah kayak keluarga sendiri lah, kayak gitu loh. Ya kayak kita gabung sekarang ini pun ya, pokoknya ya enak aja gitu lah. Akrab dengan seperti keluarga sendiri aja. Ya seperti di kampung sendiri, jadi yang kangen kampung bisa terobati. Di ibu kota ini kalau bagi saya itu sangat perlu untuk menjalin silaturahmi. Yang pertama dengan orang sekampung, yang kedua kita menambah wawasan. Ternyata di paguyuban ini kita ikut paguyuban banyak banget sangat luas manfaatnya, maupun itu dari paguyuban sendiri maupun kita personal pribadi setelah kita ketemu dari daerah. Misalnya saya ketemu dari daerah Cilacap karena saya asli dari Kebumen, ketemu orang Cilacap bisa bertanya makannya khas makanannya apa, saling bertukar pengalaman gitu. Sri, nama ini Sri Agus. Sri Agus Mahdatu Syokia, manggone nang Pondok Kopi, asline saka Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Semono bae. Apa yang dilakukan paguyuban Republik Ngapak layak menjadi contoh bagi etnis lain yang ada di perantauan. Mempertahankan identitas kedaerahan bukan demi eksklusivitas, namun demi merawat ciri khas yang sangat berharga. Republik Ngapak membuktikan paguyuban bukanlah sekedar tempat basa-basi, namun dari komunitas kedaerahan ini, setiap individu bisa mengembangkan diri. Lagi pula, siapa yang tak pernah rindu kampung halaman? Republik Ngapak adalah rumah bersama untuk melepas rindu di saat merantau. Bagi Anda yang berasal dari wilayah Ngapak, kehadiran Anda ditunggu pada kopdar yang akan datang. Sampai jumpa. Republik Ngapak, ayo kita kompak. Republik bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang kepenak.